Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, hari ini kita akan membahas tema yang menarik, judulnya semoga lelahmu jadi lillah. Betul? Dalam hidup di dunia ini, memang dunia ini tempatnya capek, tempatnya lelah. Betul? Kalau mau istirahat jangan di dunia. Di mana? Di surga. Betul? Bunda ibadah izin misalnya harus bangun di sepertiga malam sholat tahajud, lelah atau tidak? Lelah. Bunda harus bangun sebelum subuh siap-siap masak, nyiapin makanan buat suami, nyiapin anak sekolah. Lelah atau tidak? Lelah. Dunia tempatnya lelah. Kalau mau istirahat di mana? Surga. Di surga, betul? Maka jangan ngeluh dalam hidup. Ngeluh tidak menyelesaikan masalah. Bunda teh capek jadi istri teh. Ketika bunda bilang capek jadi istri, apakah bunda jadi berubah jadi bajal hitam? Kan tidak. Betul apa betul? Kadang bunda sering bilang ke suami, ayah tolong ayah, hargai mama teh capek ayah. Bunda ngomong gitu ke suami, kira-kira suami berubah atau tidak? Itulah orang yang lelah tapi tidak lillah. Betul? Maka orang yang lelah tapi lillah siapa? Mereka yang berbuat baik. Lelahnya untuk siapa? Allah. Betul? Maka penting sekali lelahmu harus lillah. Bahkan kalau bisa bukan hanya lillah tapi fillah dan billah. 3. Lillah, fillah, billah. Ulangi. Apa artinya? Lillah, lelahmu untuk Allah. Fillah, lelahmu di jalan Allah. Billah, lelahmu dengan aturan Allah. Betul apa betul? Para pejuang nafkah, ngurus rumah tangga, nyari nafkah buat keluarga, lelahnya lillah. Betul? Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka setiap langkahnya dihitung jihad fisabilillah. Betul? Barang siapa yang keluar rumah di pagi hari, kemudian dia bekerja mencari nafkah bagi keluarganya, pulang di sore hari dalam keadaan capek, maka capeknya, lelahnya menghapuskan dosa yang dia lakukan. Maka untukmu para pejuang nafkah, jangan pernah mengeluh, karena lelahmu itu lillah di hadapan Allah. Betul? Jawab yang keras. Lebih baik capek kerja atau capek nyari kerja? Ulangi. Lebih baik capek kerja atau capek nyari kerja? Ibu tolong jawab, lebih baik capek ngurus suami atau nyari suami? Hati-hati. Banyak istri yang udah punya suami tapi ngeluh ngurus suami. Betul? Berapa banyak di luar sana yang hari ini masih menanti datangnya suami? Betul? Bahkan saking sibuknya suami orang lain dia ambil juga. Saking sibuknya lupa ya. Maka oleh karena itu lelah bisa lillah selama kita tujuannya untuk siapa? Untuk Allah. Ya,
Yang sudah punya pekerjaan, syukuri pekerjaannya. Yang belum punya, ikhtiar mencari yang terbaik. Yang udah punya suami di rumahnya, syukuri. Jaga baik-baik. Yang belum ada jodohnya, semoga Allah hadirkan jodoh yang baik. Amin. Betul? Insya Allah lelahmu jadi lillah. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Iya ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurmaya dari Majelis Taklim Al-Azhariyah. Nurmaya. Ya, dari Majelis Taklim Al-Azhariyah Cikarang Sukatani. Curhat ya, A? Boleh. Saya anak bungsu dari 4 bersaudara, A. Berarti anak terakhir. Iya, bungsu, A, terakhir. Bungsu terakhir. Bontot. Iya. Kakak pertama saya laki-laki. Anak sulung berarti yang pertama. Iya, sulung, betul. Kemudian adik tiga lagi perempuan semua. Kami ditinggal ayah semasa masih kecil. Jadi kami kakak kami yang pertama itu menjadi tulang punggung keluarga kami. Sebagai pengganti ayah untuk adik-adiknya. Masya Allah, ya. Kemudian yang sedihnya, kakak kami itu yang pertama tidak mau menikah sebelum adik-adiknya menikah duluan. Jadi dia merasa nanti siapa adik-adik saya yang ngurusin kalau saya menikah duluan. Begitu, A. Kemudian singkat waktu adik-adiknya menikah, barulah si kakak saya yang laki-laki itu menikah. Selanjutnya hari demi hari kakak saya itu keadaannya terpuruk, ekonominya sangat jatuh. Tetapi di balik semua itu adik-adik yang perempuannya itu dia ekonominya semuanya bagus. Yang saya pertanyakan, amalan apa saja yang saya lakukan untuk balas jasa kakak saya yang laki-laki itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah menikah, perekonomian adik-adiknya yang perempuan dibantu sama suaminya baik. Sementara kakaknya yang mempersilahkan adik-adiknya untuk menikah duluan, sekarang kondisi terpuruk. Nah, apa yang harus dilakukan nih buat adik-adiknya? Bunda, adik kakak, saudara sudah seharusnya saling bantu. Betul? Waktu dulu kita kecil besar dibantu ame kakak kita. Iya apa iya? Maka saat kita diizinkan oleh Allah punya rezeki berlebih, lapang keadaannya, dan kondisi kakak kita yang padahal dulu ngurusin kita lagi terpuruk, ini cara kita membalas kebaikan kakak kita. Betul? Bunda sayang, ke orang lain aja kita harus baik, apalagi sama keluarga saudara sendiri. Bunda sering menemukan hadis ini ya, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Memaknainya bukan langsung orang lain. Manusia lain itu boleh jadi kakak ke adeknya, adek ke kakaknya, paman ke bibinya, terus. Betul? Bagaimana mungkin kita bisa membahagiakan orang lain sedangkan orang terdekat kita tidak bahagia? Berarti berbagi sama orang dekat boleh enggak? Boleh. Harus. Maka kalau ditanya, infak yang paling baik sama siapa? Keluarga. Kan ada ya kadang mohon izin suami itu kalau ke orang lain royal, berasa dibela. Iya. Nah iya, ini kan kadang-kadang suka ada yang begitu ya. Ari ke orang lain royal, ari ke pasangan sendiri pelit. Nggak boleh.
Justru nafkah yang paling baik, infak yang paling baik sama keluarga. Betul apa betul? Tepuk tangan buat bunda yang bertanya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya, silakan. Ibu, oh iya. Boleh Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Minhatul Maula, biasa dipanggil Mimin Sofi. Siapa bunda siapa? Mimin. 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 Betul. Biasa dipanggil Iya. Mimin. Ah. Biasa dipanggil Pak Lurah nggak Ibu? Biasa juga. Kalau Pak Lurah panggil Ibu Mimin gitu Bu ya? Iya, kebetulan saya juga Istri lurah. kader PKK juga. Oh, Ibu kan Iya, iya. Silakan Bunda. Mimin. Saya mau curhat Iya. dan juga barangkali minta motivasi. Iya. Oh, Saya sebagai seorang istri, kebetulan saya mempunyai suami yang sudah lansia, Iya. tapi alhamdulillah masih dipekerjakan. Iya. Iya. Cuman kadang begini, dia itu apa mungkin saking kekhawatiran saya terhadap suami gitu ya. Kadang kalau pulang gitu, malam. iya, bukan malam. Biasa pulang tuh sampai rumah maghrib. Jam setengah 6 maghrib udah bisa langsung jamaah. Kadang kalau lagi telat macet juga karena di Jakarta ya ayah. Yang saya suka agak kesel, ya bukan agak kesel juga kali, mungkin apa dia tuh nggak suka ngasih kabar, mungkin ada tambahan lemburan atau Ibu jadi khawatir ya, Bu? Khawatir gitu kan, banyak kejadian Abdu ya, suka di TV ada itu ada kecelakaan di jalan, ada yang naik apa deh, pokoknya sebagai seorang istri di rumah itu mengkhawatirkan. Betul. Biasa jam pulang jam setengah 6, jam 6 Kok dia belum pulang, tapi tidak ada kabaran gitu. Takutnya ya. tiba-tiba muncul di surat kabar gitu kan. Itu dia yang saya khawatirkan. Sudah diingatkan pokoknya ngasih kabar, gitu. Jadi yang di rumah itu tenang. Gitu ya. Tapi saya sebagai istri juga tidak putus dengan doa, semoga suami saya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga lelah saya, capek saya, lelah suami saya menjadi lillah. Begitu. Barangkali ada masukan motivasi agar saya senantiasa dihilangkan dari segala kekhawatiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus tuh. Itu udah bagus ayah. Gimana? Ibu selalu berdoakan agar hilang rasa khawatirnya terhadap suaminya. Bunda, kunci rumah tangga yang pertama komunikasi. Iya apa iya? Bunda sayang, yang Aa alami 70% rumah tangga itu isinya ngobrol, isinya komunikasi. Berarti kalau bunda di rumah tangga sudah bermasalah komunikasinya, biasanya akan menambah masalah yang lainnya. Iya apa iya? Hari ini fenomena bunda sayang, banyak rumah tangga serumah tapi tak sejiwa. Betul? Badannya di rumah yang sama, di kamar yang sama, tidur di ranjang yang sama, tapi jiwanya berbeda. Menjelang tidur, suami ngadap kanan pegang HP, istri ngadap kiri pegang betul? Padahal di rumah yang sama. Betul apa betul? Ujungnya ini masalah atau bukan? Masalah. Yang pada akhirnya karena sudah merasa tak sejiwa, kurang komunikasi, hilang rasa percaya. Betul? Curiga, naik level lagi, nuduh. Udah nuduh, naik level lagi, interogasi. Ayah, ya, udah sampai mana? Adi Semanggi. Kadang ayahnya suka tertekan.
Lagi sarapan, ayah nanti pulang jangan malam-malam ya. Iya mah, iya. Baru selesai sarapan, ayah jalan ya, iya. Baru 5 menit ditanya sama istrinya, udah nyampe mana ayah? Garasi. Belum kemana-mana. Baru pakai sepatu, Pak. Baru pakai sepatu sampai mana? 1 jam kemudian ditanya lagi, ayah di mana? Di jalan mah, fotoin. Masih nggak percaya. 2 jam kemudian ditanya lagi, ayah udah nyampe kantor apa belum? Udah. Lagi apa? Lagi meeting. Coba fotoin lagi. Nggak percaya, nggak mau video call. Coba suami digituin sama istri, tersiksa apa enggak? Bunda kadang-kadang ngekang suami berlebihan. Ujungnya suami ingin keluar daripada kekangan itu. Ujungnya mohon izin tadi, nggak mau ngasih kabar. Ngapain? Kalau suami tidak mendapatkan ketenangan dalam rumah, dia akan mencari ketenangan di mana? Di luar rumah. Begitu sebaliknya. Wahai suami, kalau istrimu nanya, itu karena dia sayang sama kita. Betul nggak? Perhatian sama kita. Ayah, kalau istri nggak nanya, suka sedih. Jadi kayak pengen, ya gitulah pokoknya ya. Makanya saya mah kalau ditanya tuh seneng. Ayah udah sampai mana, pulang jam berapa, seneng nggak? Ada yang nunggu di rumah. Tapi kalau nggak ditanya, dalam hati saya, kok nggak ditanya? Perasaan jamaah saya banyak deh. Orang mah pada pengen ketemu sama saya. Kok istri saya nggak pernah nanya sama saya? Malah kalau saya nggak ditanya sedih. Berarti beda-beda, betul nggak? 1, saling komunikasi. 2, saling percaya. Insya Allah Allah jaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Iya. Kita masih membahas tentang semoga lelahmu menjadi lillah, ya. Kuatkan pundakmu dan tetap jalan hidup dengan bersyukur. Nah, sebelumnya ini ada pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah nih ya. AA, ini dari Instagramnya dari Vira Adita. Assalamualaikum AA. Assalamualaikum wabarakatuh. AA, saya mau bertanya. Kata AA, ya kan? Sebaik-baiknya sedekah itu lebih baik kepada keluarga sendiri. Jadi nafkah itu termasuk sedekah kan berarti A? Iya. Nah mungkin karena sudah terbiasa dilakukan setiap hari, jadi para ayah itu tidak merasa bahwa menafkahi keluarganya itu juga mendapatkan pahala layaknya sedekah. Nah pertanyaannya, kita sebagai istri harus bagaimana ya untuk menyemangati suami kita saat mencari nafkah agar dia tahu kalau lelahnya itu karena lillah dan bisa mendapatkan pahala yang luar biasa gitu. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya Bunda. Bagi seorang suami memberi nafkah kepada keluarga itu pahala yang luar biasa. Amal soleh, amal ibadah yang pahalanya luar biasa. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka mohon maaf siapapun yang hari ini ditakdirkan menjadi seorang suami, jadi seorang ayah, jangan sampai menelantarkan keluargamu dengan tidak memberi nafkah kepadanya. Kenapa tebalkan kalimat ini? Karena masih ada ditemukan suami yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga. Betul? Masih ditemukan ada seorang ayah yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga. Padahal itu adalah ibadah dia, merupakan kewajiban dia kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Bunda tanya, Ahilman, kenapa seorang suami harus sayang kepada istri? Satu alasannya, perintah siapa? Allah. Kenapa seorang suami harus sayang, ngasih nafkah kepada keluarga? Karena perintah siapa? Allah. Berarti ada pahala tidak? Ada. Pahalanya dikit apa banyak? Kecil apa besar? Besar. Nabi menyampaikan khairukum
khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu wahai suami yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada keluargaku. Mulai hari ini semua para suami pahami bahwa memberi nafkah kepada keluarga itu adalah ibadah. Betul? Dua, jadi istri kadang mohon izin. Bukan suami yang tidak memberi nafkah, tapi kadang masih banyak istri juga yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Betul? Kurang banget itu. Biasanya apa sih yang bikin kita kurang terus? Dua biasanya. Satu, karena tidak pernah merasa cukup. Betul? Dan yang kedua, mohon maaf, suka membandingkan hidup dengan orang lain. Bunda ketemu sama temen yang lain, sama bestie. Bunda ketemu sama bestie, ngobrol. Laki lu ngasih berapa? Suamimu ngasih berapa? Pas kita dengar suami dia ngasihnya lebih gede daripada suami kita. Kesel. Perasaan gua lebih cantik daripada lu, tapi laki lu baik banget, lu beruntung ya punya laki sebaik itu. Nggak kayak gua. Padahal lakinya dia juga udah baik banget, betul? Tapi karena bunda sering membandingkan hidup dengan orang lain, capek atau tidak? Mohon maaf, bunda sayang, hidup kita nggak sama, beda. Suami bunda dengan AA sama apa beda? Udah pasti beda. Suami AA dengan suami bunda dengan AA sama apa beda? Beda. Cakepan siapa? Tolong jujur. Jawaban tuh yang jujur ya. Suami bunda sama AA sama apa beda? Beda. Cakepan siapa? Astagfirullahaladzim. Suami gak diakuin, ya Allah. Mohon maaf, bunda yang bilang AA lebih cakep daripada suami bunda, istighfar. Karena faktanya yang benar pasti lebih cakep suami bunda. Betul? Kenapa AA? Karena yang mau sama bunda hanya suami bunda. Iya tuh kan? Iya nggak sih? Bunda mau bilang AA meni cakep nggak akan ngaruh buat AA. Karena AA udah pasti nggak mau sama ibu. Betul apa betul? Iya apa iya? Udah jelas-jelas di rumah ada yang sayang sama bunda. Tapi bunda masih membuka hati buat orang yang nggak sayang sama bunda. Berarti kadang-kadang kita nih kurang syukurnya, betul? Bukan kurang nafkah dari suaminya, tapi yang kurang rasa syukur di hatinya. Sering merasa nggak pernah cukup, sering membandingkan hidup dengan orang lain. Ujungnya hati sempit berpenyakit, betul? Berarti rasa syukur seorang istri penting apa penting? Rasa syukur seorang istri penting, semangat suami bekerja penting. Kalau dua-duanya disatukan menemukan kebahagiaan. Tepuk tangan buat kita semua yang hadir di sini. Oke, luar biasa. Sekarang saatnya beri kesempatan jamaah untuk bertanya kepada Ahirman. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Iik dari Majelis Taklim Al Hasanah Kampung Parung Sapi, Jasinga, Bogor. Iya. Curhat, A. Iya. Iik. Ibu Iik.
Saya seorang istri pekerja juga. Begitu lelahnya saya dari pagi sampai sore. Ya udah nggak usah kalau gitu. Istirahat ya Bu. Iya kan bener kan? Iya. Iya. Kalau lelah istirahat. Bu. Istirahat. Dari penyakit ntar. Saya juga bekerja sama suami. Terkadang Berbakti. kerja saya itu capek, lelah gitu ya. Iya. Saya tidak lelah Pak kalau melihat anak saya setelah pulang. Saya bahagia, apalagi sampai pulang kerja saya mau membelikan makan terhadap anak saya, sampai mau apa sampai saya belikan. Ya, saya belikan. Oke. Karena kerja saya juga untuk demi anak. Iya betul Bu. Tapi Saya sesudah capek. itu anak saya mengecewakan saya. Padahal saya kerja itu demi dia, demi anak. Astagfirullahaladzim. Tapi saya dikecewakan sama anak saya. Astagfirullahaladzim. Apakah selama saya kerja itu menjadi lelah, saya Kan lelah tadi Ibu udah menjadi bilang. lilah gitu Oh ya. iya. Karena Ibu kecewa sama anak Ibu. Saya dikecewakan sama anak Apakah saya. nanti khawatirnya lelah Ibu tidak menjadi lilah? Takutnya Bu ya. Takutnya menjadi lilah. Tapi cuma jadi capek doang. Capek doang. Lelah doang. Bekerjanya saya itu menjadi lilah apa tidak? Iya, oke. Karena saya sudah dikecewakan sama anak saya. Iya. Itu aja. A. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Tolong jawab yang semangat. Apakah kita bisa menyenangkan semua orang? Apakah kita bisa memuaskan semua orang? Apakah semua harapan kita bisa jadi kenyataan? Boleh kita kecewa? Kecewa itu boleh Bunda sayang. Yang tidak boleh berlebihan dalam kekecewaan. Betul? Jangan membenci takdir. Jangan menghakimi takdir. Berarti Bunda kalau ngerasa capek lelah, selama ini lelahnya belum lillah. Betul nggak? Lelahnya masih belum karena Allah, tapi karena capek tidak? Capek. Maka sering AA bilang ya, di antara patah hati yang paling disengaja berharap pujian manusia. Bunda jadi ibu, Allah tahu nggak? Ngurus anak capek, Allah tahu nggak? Bunda jangan banyak nuntut sama anak. Kadang suka kesel sama anak. Nah, kamu teh gede nanti harus sukses ya. Kamu harus jadi orang berhasil. Ulah siga bapak manehnya. Kadang-kadang keluar kata-kata yang nggak jelas. Bunda teh jadi ibu niatnya buat siapa? Allah. Anakmu jadi apa ke depan bukan tanggung jawab kita, betul? Kita mah tanggung jawabnya didik anak, besarin anak, beri yang terbaik. Anak jadi apa? Bukan tuntutan kita. Allah Maha tahu. Maka Bunda nggak boleh bilang saya lelah, saya capek, saya lelah, saya capek. Pulang balik Bunda. Udah. Bunda jadi ibu selama ini Allah tahu tidak? Ada pahala tidak? Mulai hari ini jangan kesel sama anak, betul? Dan berkali-kali AA bilang, Bunda sayang jangan ngukur suksesnya anak dengan materi. Betul? Bunda sering suka bilang gitu, bandingin anak 1, 2, 3 tergantung duitnya. Tergantung uangnya. Bunda baru bilang anak sukses kalau pulang bawa mobil gagah keren banget. Tuh anak saya yang pertama sukses. Yang kedua nih. Oke, tepuk tangan buat Hilman ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, silakan siapa? Ibu ke depan. Iya, Ibu silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrida dari Majelis Taklim Ulul Albab Tangerang. Izin curhat, A. Boleh. Saya punya saudara sudah lama menjanda.
dan dikarunia anak 5. Waduh, ya astagfirullah. Yang pertama anak lelaki. Jadi semenjak suaminya nggak ada, diambil alih tanggung jawab keseluruhan dari anak pertamanya. Oke. Tuh. Terus yang sampai ya alhamdulillah sih, ya syukur alhamdulillah gitu punya ponakan yang bersedia menanggung jawabi seluruh kebutuhan rumah tangganya gitu. Cuman sampai-sampai dia lupa untuk kebahagiaan sendiri gitu. Sampai sekarang belum menikah gitu. Umurnya berapa Bu kalau boleh tahu? Udah hampir 30 Umur yang janda 30? Iya, bukan anaknya. Oh, yang Iya. jandanya umur? Udah sekitar 50-an. Oh, 50-an. 50. Enggak, Bedu ngapain aja, yang janda ngapain? Enggak, hanya umur 50 Lanjut Bu, 50 ya. Iya. Jadi yang jadi pertanyaan saya, dosakah seorang ibu membiarkan anak memenuhi kebutuhan rumah tangga sampai-sampai untuk kebahagiaan sendiri terlupakan gitu, apalagi itu sunnah Rasul ya, yang harus menikah gitu dia terlupakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian ditambahin apakah menafkahi janda termasuk jihad fisabilillah juga? Ya mungkin sekalian ditambahin Iya, di antara yang harus kita santunin adalah fakir, miskin, duafa, dan batuk Pak Haji. ada janda yang lebih muda, ada yang agak senior. Ya, ya yang lebih senior disantunin, yang agak muda bolehlah dinafkahin gitu, kira-kira begitu. Ya memang niatnya kalau semua karena Allah jadi baik, betul apa betul? Iya apa iya? Bunda, tapi sayang begini ya, kita itu harus punya prioritas dalam hidup. Bahagiakan orang lain, tapi jangan sampai melupakan kebahagiaan diri sendiri. Betul? Kalau kata anak Gen Z ada yang namanya self reward. Apa namanya? Pak Bolit bicara teh. Self reward apa? Memberi penghargaan buat diri sendiri. Betul? Bunda jadi ibu harus bahagia. Karena ibu yang bahagia akan mengantarkan anak bahagia. Rasanya agak berat ibu bisa memberikan kebahagiaan ke anak kalau ibu nggak bahagia. Makanya PR bagi para suami, kalau anakmu ingin tumbuh besar dalam kebahagiaan, bahagiakan istrimu. Karena istri yang bahagia akan lebih ikhlas biasanya ngurusin anak-anak suami kita. Betul? Kalau nggak bisa nyenengin, jangan nyakitin. Iya kan? Kalau nggak bisa nyenengin, jangan. Ini mah nyenengin, enggak nyakitin. Kan mohon maaf ya, jadi istri teh merenan jadi nggak kuat ya. Kadang kita tuh ngurus anaknya 3, yang satu bisul, yang satu roromehun, kesel. Makanya izin kembali pada poin tadi ya, baik sama keluarga, tapi ingat kita juga harus bahagia. Nah tadi Bunda pertanyaannya itu kan, istrinya anaknya 5 lagi. Anaknya 5. Dia merasa sebagai ibu tuh merasa kok bukan saya yang menafkah. Iya, tapi malah ya harus orang lain gitu, harus saudaranya harus punya. Sampai dia tuh nggak mau menikah. Iya gini kan, sebenarnya kita semua tuh dalam hidup tidak ada yang pernah memperkirakan yang terjadi dengan kita apa kan ya. Ada mungkin yang rumah tangganya harus berpisah, ada nggak? Karena satu bab dan satu hal yang lain. Ya jangan kemudian juga kita mencibir orang yang berpisah rumah tangganya. Boleh jadi dia punya alasan yang membuat dia harus berpisah. Betul? Terus kita yang langgeng jangan merasa juga lebih baik. Kadang boleh jadi yang sendiri lebih baik keadaannya. Betul? Atau kadang pun juga yang berpasangan lebih baik. Terus gimana? Hidup mah wang sinawang. Betul? Wang sinawang. Kita anggap orang lain tuh bahagia padahal belum tentu. Yang pahami semua orang sedang bertarung dengan ujiannya masing-masing. Betul? Ada yang diuji dengan pasangannya, ada. Pasangannya baik, diuji sama mertuanya.
Ada? Pasangan baik, mertua baik diuji sama anaknya. Ada? Pasangan baik, mertua baik, anak baik diuji sama iparnya. Ada? Sampai ada film ipar adalah ujian. Terus wang sinawang. Kita nyangka orang baik-baik saja, padahal dia sedang bertarung dengan ujiannya masing-masing. Betul? Oke, betul. Bang Bedu, lihat wajahnya. Ada masalah nggak? Banyak. Beliau dibalik sering menghibur, komedinya, nyenengin orang, boleh jadi tawanya besar, padahal di hati lukanya sangat besar. Betul? Di sini nyenengin ibu-ibu, padahal di rumah tersiksa oleh istrinya. Jadi artinya hidup mah gak ada yang tahu, betul? AA setenang ini, selembut ini, boleh jadi AA pun sedang gelisah dengan masalah yang AA miliki. Betul? Tapi untuk apa berbagi masalah dengan orang lain? Orang mah taunya kita baik-baik saja. Karena kita menceritakan masalah ke orang pun gak selesai-selesai. Betul? Yang ada orang malah merendahkan kita. Terus bahagiakan hati. Masuk kamar curi. Nah, itu buat akhir man. Oke Bu ya. Tanya terakhir ya selanjutnya. Silakan Ibu. Ya, Ibu. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Yuni dari Majelis Taklim Ulul Albab Tangerang. Jadi begini Ulul Albab Tangerang. Oh iya, Bu, ini kacamata kaca muka. Gini saya punya teman Iya. Beliau itu memang mendedikasikan hidupnya itu untuk berdakwah. Jadi setiap hari kemana-mana dengan komunitasnya, bahkan sampai berdakwahnya itu sering keluar kota ya, sering nginep. Ninggalin keluarga lah gitu Bu ya? Iya, di sisi lain teman saya ini kan punya anak istri nih, tapi karena kegiatannya yang full begitu. Ini ibu ngomongin saya apa gimana sih? Bukan. Bukan titipan istri. Kok agak tersinggung gitu? Enggak, pertanyaan titipan istrinya Hilman ya Bu ya? Aku padahal dia punya anak istri katanya. Terus gimana? Di luar kota. Ya, jadi anak istrinya ini tidak diperhatikan, bahkan untuk memberi nafkahnya pun jadi ya semaunya. Oh, enggak, ini bukan. Jadi ibu bilang saya nggak punya duit gitu. Kalau ini bukan ini. Bukan. Kalau kan ngasih nafkahnya jelas. Saya mau jauh. Yang saya mau tanyakan itu, apakah teman saya ini termasuk yang zolim, berzihad? Zolim. Bukan. Udah, saya udah tahu jawabannya, udah itu mah. Kalau ada suami yang menelantarkan anak istri namanya apa? Udah itu jawabannya. Enggak Pak, maksud saya gini, apakah teman saya ini termasuk orang yang berzihad di jalan Allah dengan dia berdakwah? Ya enggak lah. Menelantarkan anak istri. Ih galak ya. Bukan galak, ini ngomongin saya. Belum selesai katanya. Apakah berjihad atau tidak? Ya, teman saya dan satu lagi hukumnya apa? Apa ya namanya? Apa? Hukum apa tuh aja? Ya apa? Oke. Dua kata ya. Udah itu aja deh satu aja deh Iya boleh. Termasuk berjihad di jalan Allah atau bukan gitu. Betul. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaannya secara langsung untuk Ustadz juga ya kan pertanyaan. Karena Ustadz dakwah keliling keluar kota ya kan. Sampai harus meninggalkan anak dan istrinya. Tapi kalau bedanya masih menafkahi istri anaknya. Bukan masih. Emang. Oh iya maksudnya bukan. Takutnya kalau masih terus bakal enggak lagi ya enggak. Iya. Kalau bedanya kalau Ahilman mah menafkahi, kasih istri. Kalau temannya kan suka lupa ya. Nah, tapi mereka ini kan berjihad atau tidak maksudnya gitu kan? Iya. Oke, dijawabnya nanti ya. Iya. Dan dari Ibu Yuni bagaimana dengan status atau apa namanya ya pekerjaannya sahabatnya Ibu Yuni nih dakwah meninggalkan anak istrinya sering keluar kota.
melupakan anak istrinya kadang-kadang. Iya. Tapi kan dia, apakah itu termasuk berjihad karena untuk syiar gitu lah. Iya. Iya, itu bukan berjihad, itu namanya jahat. Namanya apa? Bagaimana mungkin dia mengatasnamakan dakwah tapi menyakiti dan melantarkan anak istrinya? Betul? Ada istilahnya lilin. Sibuk menerangi orang lain tapi dia membakar tubuhnya sendiri. Betul apa betul? Maka ini nasihat juga buat AA gitu ya. Jangan sampai kesibukan kita dalam berdakwah tapi lupa mendakwahi keluarga. Betul? Makanya kita pastikan sebelum berangkat kemana-mana rumahnya aman, makanannya aman. Betul? Nafkah bagi keluarga juga aman. Kita keluar kalau ada apa-apa di jalan, selesai kehidupan, sudah diamankan apa yang jadi kewajiban kita. Betul? Jangan kemudian mengatasnamakan saya lagi dakwah, tolong support saya. Eta kelaparan budak jeung pamajikan. Dicicingkan gitu ternyambung jawabannya. Nggak bisa bilang lagi dakwah, papa lagi dakwah, di rumah aja kelaparan gini. Selesaikan dulu. Betul? Bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan kebaikan kepada orang lain sedangkan kita dalam hidup masih belum baik gitu. Berarti sebenarnya kita lagi pelan-pelan belajar baik. Betul? Mohon maaf ya, Ustadz dengan izin Allah nasihatin istri, kadang kita butuh lisan orang lain. Betul? Karena istri saya tahu belangnya saya, tahu aibnya saya, tahu kurangnya saya. Betul nggak? Terus jangan lantas kita nggak berdakwah sama istri, berarti pinjam lisan orang lain. Istri saya ngaji ke majelis yang lain, ngaji taklim dengan yang lain, boleh nggak? Boleh dia belajar. Betul? Anak saya harus belajar ke pesantren yang lain. Betul? Nggak bisa kan bapaknya ustad. Ada orang kayak gawe meureun nanti cicing di imah. Dititipin kepada yang lain. Betul? Ingat, kadang kita butuh lisan orang lain untuk menceramahi diri kita sendiri. Betul apa betul? Berarti nasihat itu penting. Ini untuk para pendakwah, untuk mereka yang menyampaikan syiar agama. Jangan sampai menelantarkan keluarga dengan alasan berkedok dakwah, tapi istri dan anakmu tersakiti dan terkhianati dalam kehidupannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita sedikit review bagaimana tasyahud tadi yang tentang lelah menjadi lillah. Bagaimana caranya agar lelah kita menjadi lillah? Apapun yang kita kerjakan, untuk siapa kita bekerja, jangan mengharapkan pujian dari manusia. Berbakti pada suami, jangan mengharapkan pujian suami, tapi berharap bahwa kita berbakti pada suami karena Allah. Lillah. Menjadi seorang wanita karir, bekerja untuk anak-anaknya juga karena Allah. Menjadi siapapun kita lakukan apapun di dunia ini karena agar lelah kita tidak menjadi capek, tapi menjadi lillah. Itu yang tadi saya sampaikan. Baik, kalau gitu mari kita berdoa agar apa yang kita sudah kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho apa yang telah kita kerjakan di dunia ini. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing.
Semoga doa kita di akhir majelis ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Qadir, ya Muqtadir. Duhai Allah yang maha pemilik takdir, maha penggenggam takdir. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua yang terjadi pasti atas izin-Mu. Semua yang terjadi pasti atas kehendak-Mu. Semua yang terjadi sudah tercatat dalam takdir-Mu. Allah, ampuni dosa kami. Allah, maafkan kesalahan kami. Allah, tutup aib-aib kami. Ya Allah, maafkan kami kurang bersyukur dengan nikmat-Mu. Maafkan kami ya Allah, kadang kurang sabar dengan ujian-Mu. Maafkan kami ya Allah, kadang kurang ridho dengan takdir-Mu. Maafkan kami ya Allah, kadang kurang ikhlas beramal kepadamu. Ya Allah, sering kami beramal ingin dipuji oleh manusia. Ya Allah, kami sering berbuat baik karena ingin dihargai oleh manusia. Padahal semua amal ibadah kami tidak akan diterima oleh-Mu kecuali hati kami yang ikhlas menjalankannya. Allah, tanamkan keikhlasan di hati kami. Saat kami jadi suami, jadikan kami suami yang ikhlas. Saat kami jadi istri, jadikan kami istri yang ikhlas. Saat kami jadi ayah dan ibu, jadikan kami ayah dan ibu yang ikhlas. Saat kami bekerja, jadikan pekerjaan kami pekerjaan yang ikhlas. Saat kami berdakwah, jadikan dakwah kami dakwah yang ikhlas. Allah, hilangkan penyakit hati di hati kami. Ujub, sombong, ria, takabur, bersih ya Allah, bersih ya Allah. Agar semua lintasan hati ini diisi dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Rabbal Alamin. Allah, sayangi kami semua ini ya Allah. Wafatkan kami nanti dalam keadaan husnul khatimah. Istiqomahkan kami ibadah ini ya Allah. Jadikan lelah kami ibadah jadi lillah ya Allah. Jadikan kami bekerja lillah ya Allah. Jadikan kami di rumah tangga lillah ya Allah. Jadikan kami di keluarga lillah ya Allah. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surga. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.